Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luluk Faizah dari Fakultas Vokasi Program Studi Manajemen Perhotelan. Absen 1, kelas P1R. Pelajaran agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ekonomi dalam Islam. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang, istilah Arab dan definisi. Yang ketiga adalah perbedaan. Selanjutnya asas sistem ekonomi dalam Islam. Yang keempat, yang kelima milkiyah, tasarruf dan tausiq. Yang pertama adalah latar belakang. Islam mengajarkan tentang ekonomi yang telah disebutkan dalam banyak dalil Nabi. Salah satunya yang bermakna yaitu dalil yang artinya dari Abu Barzah al-Islami. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, terdapat dua laki-laki, seseorang hamba tidak bergeser pada hari kiamat sampai ia bertanya tentang 3 pertanyaan, yaitu tentang untuk apa umurnya dipergunakan, yang kedua yaitu ilmu yang ia amalkan, bagaimana cara ia mendapatkan hartanya dan memanfaatkannya, bagaimana ia menghabiskan harta tersebut, dan untuk apa ia menggunakan harta tersebut. Dia menggunakan harta tersebut untuk beramal atau tidak, dan menggunakan tubuhnya untuk beribadah kepada Allah atau tidak. Tentang harta ini dibagi menjadi 2, yaitu asal dari harta yang kita peroleh, termasuk bisa disebut juga dengan pemasukan yang kita peroleh itu dari apa. Jadi Allah ini akan menanyakan tentang harta yang kita peroleh ini. Yang pertama, asalnya dari mana. Yang kedua, untuk apa harta yang kita miliki itu digunakan. Selanjutnya adalah iktisad yang artinya ekonomi. Dalam istilah Islam, ekonomi disebut dengan iktisad. Dari bahasa Yunani, pengaturan pengurusan rumah tangga atau negara. Jadi ekonomi ini bisa dalam rumah tangga, bisa juga di keluarga atau rumah tangga tersebut, bisa juga di negara. Ekonomi, kita mengurusi ekonomi di ekonomi negara. Yang pertama, aktivitas perbanyak harta. Yang kedua, aktivitas menjamin produksi harta. Bagaimana cara mendapatkan harta tersebut? Yang ketiga adalah tata cara mendistribusikan harta. Bagaimana kita membagi harta tersebut? Yang ketiga adalah perbedaan ilmu iktisad dengan ilmu ekonomi. Apakah perbedaan ilmu iktisad dan ilmu ekonomi? Perbedaan iktisad atau ilmu ekonomi dengan anidhamul iktisad, yaitu sistem ekonomi. Perbedaan ilmu iktisad adalah upaya memperbanyak harta, yaitu bagaimana cara kita mendapatkan harta tersebut. Yang kedua adalah sistem ekonomi, yaitu mendistribusikan harta yang bersifat ideologis. Islam memberikan kesempatan kepada manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya dengan menggunakan hasil produksi yang dilakukan oleh mereka. Jadi manusia ini diperbolehkan untuk
memproduksi sesuatu agar bisa mendapatkan agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keempat adalah asas sistem ekonomi. Yang pertama, asas sistem ekonomi ini membahas tentang kebutuhan manusia. Yang kedua, sarana kebutuhan manusia. Yang ketiga adalah pemanfaatan sarana kebutuhan dalam kehidupan. Asas ekonomi harus menyesuaikan problem irtifak. Problem ini terdapat 3 konsep, yaitu milkiyah atau pemikiran, tasarruf bilkiyah atau pengelolaan pemikiran, yang ketiga distribusi kekayaan. Kita mulai dari yang pertama adalah milkiyah. Seluruh harta itu, kalau dalam Islam, seluruh harta adalah milik Allah, yang sudah tertera dalam surat An-Nur ayat 33 dan juga surat Nuh ayat 12. Jadi harta itu selain milik Allah adalah milik yang pertama milik negara, yang pertama adalah milik Allah, yang kedua milik diri sendiri, yang ketiga adalah milik negara. Jadi untuk mendapatkan harta tersebut kita pasti ada cara-cara mendapatkan harta dengan halal. Ini ada 5 cara. Yang pertama adalah amal atau bekerja. Mendapatkan harta dengan bekerja adalah salah satu cara mendapatkan mendapatkan harta yang halal. Yang kedua adalah irs atau pewarisan. Pewarisan harta ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 11. Pewarisan harta ini bisa diwariskan dari orang tua atau dari keluarga. Yang ketiga adalah hajah mal ilal hayah. Hajah mal ilal hayah adalah penyambungan hidup. Yang selanjutnya pemberian negara. Yang terakhir adalah harta diri atau individu, yang atau bisa disebut dengan hadiah. Kita bahas dengan yang pertama, amal. Amal ini mencakup banyak sekali. Yang pertama adalah cara kita bekerja. Yang pertama menghidupkan lahan yang mati. Contohnya kita dapat bercocok tanam atau membangun sesuatu di tanah yang tidak dipergunakan dan kita memanfaatkan tanah tersebut menjadi tempat yang lebih bermanfaat. Selanjutnya adalah menggali hasil bumi atau yang biasa disebut dengan tambang. Tambang atau menggali hasil bumi ini diperbolehkan untuk halal hukumnya dan diperbolehkan oleh Allah, karena tambang ini adalah kita itu sama dengan mencari harta yang dimiliki oleh alam, dan alam ini adalah milik Allah. Jadi kita halal untuk dimiliki karena kita mencarinya. Selanjutnya berburu. Jika di suatu tempat kita hanya bisa bertahan dengan berburu, maka berburu akan diperbolehkan dan dihalalkan. Yang selanjutnya adalah samsoroh atau maklar. Maklar ini adalah jika seseorang akan menjual tanah dan kita adalah perantaranya, bisa dikatakan seperti itu. Selanjutnya adalah pedagang. Contohnya Nabi saja, Nabi bekerja dengan berdagang. Jadi berdagang ini sangat diperbolehkan dan dihalalkan. Selanjutnya adalah syirkah. Selanjutnya adalah akad pusakot dan akad ijarah atau jasa. Jadi yang terakhir jasa ini adalah kita memberikan jasa atau layanan kepada seseorang.
Jasa juga merupakan salah satu mencari amal yang halal. Selanjutnya irs terdapat dalam surat An-Nisa ayat 11. Hajah mal ilal hayah. Hajah mal ilal hayah adalah penyambungan hidup. Haji ini dilakukan jika kita sangat kelaparan dan tidak bisa menerima apa-apa. Kita boleh mencuri, itu diperbolehkan jika sudah tidak mampu apa-apa. Yang selanjutnya adalah harta kompensasi. Harta kompensasi atau hadiah ini yang pertama bersifat individu, yang kedua kompensasi doror atau tebusan. Yang selanjutnya adalah mahar. Mahar ini juga halal. Selanjutnya adalah barang temuan. Jika kita menemukan sesuatu dan telah beberapa 1 tahun barang tersebut tidak ada yang mencari, maka barang tersebut halal untuk kita miliki. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya tentang ekonomi dalam Islam. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.